Ambillah semua pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semuanya kami bawa di bawah kaki-Mu yang kudus ya Tuhan. Ambillah semuanya menjadi milik-Mu. Ambillah segala pujian kami. Ambillah segala penyembahan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan. Tahirkanlah kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh ada di tempat ini untuk kami beribadah menikmati hadirat Tuhan. Karena itulah tujuan kami datang ke tempat ini, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh boleh menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Dan kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh merayakan akan kebangkitan Tuhan, kami boleh merayakan akan kebebasan kami ya Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Engkau. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan hari ini kami bersuka cita karena Engkau adalah Allah yang sejati. Terima kasih Bapa. Pimpin dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk berkarya di tengah-tengah kami, berbicara di dalam hati kami, menegur kami, menasehati kami, mengingatkan kami, bahkan menguatkan setiap kami yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan bersuka cita, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat Paskah saudara buat kita semua. Amin ya. Kita merayakan Paskah hari ini saudara, di tahun 2021. Nah saudara, hari ini kita ada di dalam tema, sesuai dengan tema kita, tema terakhir di bulan Maret saudara, yaitu hidup di dalam panggilannya saudara ya. Jadi ini edisi khusus, yaitu edisi Paskah saudara. Nah, kita harus memahami saudara bahwa Paskah yang kita rayakan sebagai orang Kristen dengan Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi itu berbeda saudara. Ya, kalau Paskah orang Yahudi itu disebut Pesak ya. Nanti dari situlah akar kata bahwa Pesak itu artinya dilewati. Ya, dilewati. Artinya memang benar bahwa di dalam hari Pesak ataupun hari pembebasan itu saudara, bahwa orang-orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk membubuhkan darah di palang pintu, di atas pintu dan di kedua tiang pintu, supaya tatkala malaikat maut itu lewat saudara, malaikat itu melihat darah itu dan malaikat itu melewatinya, sehingga orang yang ada di dalam rumah itu tidak terkena maut atau tidak mengalami kematian. Itulah arti kata Pesak, yaitu melewati. Sehingga di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata Passover ya, Passover. Nah, itu jadi. Terus di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4 ada juga yang mengatakan Happy Easter. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 4 itu ditulis bahwa hari Paskah, atau dalam bahasa Inggris King James dipakai Easter. Ya, memang ada beberapa istilah saudara, ada beberapa argumen yang menyatakan bahwa Easter itu diambil dari nama seorang dewi kesuburan bangsa Babylon yang bernama Dewi Ishtar ya, sehingga itu diadopsi menjadi Easter. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Easter itu diambil dari dewi kesuburan bangsa Saxon atau Eropa Utara. Orang Jerman itu menyebut Eostre, Dewi Ostara begitu. Nah, apapun itu saudara ya, apapun itu, yang saya mau katakan bahwa makna daripada Paskah yang sesungguhnya bukan kita merayakan Dewi kesuburan saudara, amin, tetapi kita merayakan Yesus yang telah bangkit. Nah saudara, menurut seorang sastrawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, bahwa perayaan Paskah telah menjadi perayaan yang termahal sepanjang sejarah saudara, karena lebih dari 2,7 juta binatang mencurahkan darahnya dalam perayaan Paskah. Saudara perlu diingat bahwa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan itu adalah kisah sejarah historis, bukan dongeng yang ada di dalam Alkitab saudara, bukan saudara. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa kisah kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan
itu inskripsinya jelas, saudara. Buktinya jelas, catatannya jelas di dalam sejarah. Ya, saya mau katakan, singkirkan dulu Alkitab saudara, mari kita duduk untuk bercerita tentang sejarah, dan itu lengkap catatannya. Dicatat oleh sastrawan-sastrawan Yahudi, dicatat oleh sejarawan-sejarawan Yahudi yang notabene mereka semua bukan orang Kristen. Seperti yang saya sebutkan tadi, Flavius Josephus, walaupun memang pada akhirnya dia juga bertobat, Lucianus, Serapion, Tacitus, dan tercatat lengkap di dalam kitab Talmud Babylon, saudara. Semua ini jelas, saudara, dan ini kita akan pelajari di kelas biologi, saudara ya. Nah, saudara, seperti saya katakan tadi bahwa Paskah itu merupakan perayaan yang termahal yang pernah ada di dalam dunia ini. Dan salah satunya yang paling fenomenal, saudara bisa temukan di dalam kitab 2 Tawarik ayat 35, 7 sampai 9, saudara. Mari kita lihat. Kita mengerti dulu. Ya. Yang kita sebut sebagai reformasi Yosua, saudara. Reformasi Yosua. Saudara, coba kita lihat di situ. Ya. Raja Yosua menyumbang dari ternaknya sendiri 30.000 ekor domba, anak domba dan kambing muda. Kalau di sate itu satu provinsi bisa makan semua, saudara. Ya, 3.000 ekor sapi jantan. Para pegawai Yosia pun memberi sumbangan untuk imam-imam dan orang Lewi dari seluruh rakyat. Pegawai-pegawai yang diserai tanggung jawab untuk rumah Tuhan, yaitu Imam Agung Hilkia dan Zakaria serta Yahiel, ketiga-tiganya memberikan kepada para imam 2.600 ekor anak domba dan kambing muda serta 300 ekor sapi jantan untuk persembahan dalam perayaan itu. Para pemimpin orang Lewi, yaitu Konania, Semaya, dan Nathanael, saudaranya Hasabia, Yael, dan Yozabat, memberikan kepada orang Lewi 5.000 ekor anak domba dan kambing muda serta 500 ekor sapi jantan untuk persembahan dalam perayaan itu. Betapa banyaknya persembahan yang mereka berikan, dan kalau saya hitung-hitung totalnya ada 41.400 ekor, saudara. Ini menjadi perayaan yang spektakuler, yang luar biasa banyaknya, tercatat di dalam sejarah. Nah, ini perayaan Paskah di Perjanjian Lama. Nah, sedangkan perayaan Paskah di Perjanjian Baru, saudara, ini mengalami pergeseran. Di Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi bahkan sampai dengan sekarang mengadakan perayaan Paskah itu setiap tanggal 14 bulan Nisan, yaitu bulan baru, bulan pertama dari kalender Yahudi. Ya, bulan Nisan. Nah, sedangkan kita orang-orang Kristen, saudara, merayakan Paskah itu bergantung kepada kalender Gregorian atau kalender yang sekarang kita pakai, ya, dan itu jatuh di sekitar bulan April, saudara ya. Nah, itu kalau kita lihat, saudara, ini mengalami sedikit pergeseran dan mengalami pergeseran makna, saudara. Jadi orang Yahudi merayakan Paskah atau Pesak itu dalam rangka untuk merayakan kebebasan dia dari dari perbudakan Mesir. Sedangkan orang-orang Kristen merayakan Paskah adalah untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Makanya di Alkitab ditulis bahwa setiap minggu para rasul itu berkumpul pada hari pertama pada tiap-tiap minggu. Hari pertama itu jatuh pada hari Minggu, karena hari ketujuh itu hari Sabat, jatuh pada hari Sabtu, dan mereka berkumpul pada hari pertama tiap-tiap minggu itu hari Minggu. Jadi makanya kenapa ibadah orang Kristen itu adalah hari Minggu, bukan hari Sabtu, karena kita merayakan Paskah Tuhan. Nah, jadi esensinya dan sejatinya, saudara, para rasul itu merayakan Paskah bukan seperti kita setiap tahun, bukan. Mereka merayakan Paskah setiap minggu, saudara, untuk mengingat kebangkitan Tuhan. Nah, seharusnya ini juga yang menjadi momen bagi setiap kita orang percaya, bahwa tatkala kita beribadah setiap hari Minggu, itu seharusnya kita mengingat akan kebangkitan Tuhan. Dan hari ini pas momennya, saudara, kita merayakan Paskah Tuhan atau merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, saudara, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Saudara lihat cerita tentang kebangkitan Tuhan itu ada di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 58. Saya minta Bapak Ibu saudara-saudari sampai rumah tolong dibaca ayat ini secara keseluruhan, saudara ya. Karena inilah penjelasan yang paling lengkap tentang kebangkitan
Kristus. Di situ juga dinyatakan bagaimana kebangkitan tubuh sebagai orang percaya. Nah saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 58 itu dijelaskan bagaimana kebangkitan Kristus itu terjadi dan apa makna daripada kebangkitan Kristus itu bagi setiap orang percaya. Nah saudara, saya mau beritahu bahwa tatkala Yesus itu mati, ya, tatkala Yesus itu mati, setiap murid-murid itu mengalami yang namanya kekecewaan. Setiap murid itu mengalami kesedihan, putus asa, campur menjadi satu. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka sembah, ya, guru yang mereka ikuti itu telah mati. Dan sampai di situ mereka belum mengerti bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya saudara lihat dalam kitab Yohanes bagaimana tatkala Maria Magdalena menceritakan tentang kebangkitan Tuhan, mereka terkejut. Itu baru cerita kubur kosong, dan mereka baru menganggap bahwa kubur kosong itu mayatnya dicuri orang, kan begitu. Mereka belum tahu bahwa Yesus akan bangkit. Orang pertama yang percaya akan kebangkitan Kristus itu adalah Yohanes, saudara. Saudara nanti coba baca dalam kitab Yohanes bahwa Yohanes itu percaya. Maka Yohanes teringat akan perkataannya pada waktu dia masih hidup, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, para murid ini mengalami keputusasaan. Para murid mengalami kesedihan bahwa Tuhan mereka telah mati, saudara. Mungkin Petrus akan mengalami kesedihan dan keputusasaan yang panjang. Dia katakan, apalagi yang bisa aku harapkan? Karena Tuhan yang aku harapkan sekarang telah mati. Guru yang kami ikuti sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin dia berpikir, Tuhan Yesus pernah berkata, mulai hari ini engkau akan bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi engkau akan menjadi penjala manusia. Mungkin Petrus akan berkata, kemanakah pernyataan Yesus itu? Bagaimanakah masa depanmu? Mungkin aku akan mengubah profesi menjadi penjala udang ataupun cumi, kan gitu kira-kira. Mereka memiliki keputusan yang panjang, ya kan? Simon orang Zelot dan kawan-kawannya, saudara, mungkin akan kembali menjadi revolusionis, ya, mengikuti gerakan pemberontakan, saudara. Matius mungkin akan kembali kepada pemungut cukai. Bisa saja, saudara, ini adalah cerita bagaimana mereka mengalami kesedihan, ya, mengalami keputusasaan. Namun saudara, kebangkitan Kristus telah memberikan harapan baru bagi mereka. Amin. Sehingga setiap murid tetap hidup di dalam panggilannya. Ini tema kita, hidup di dalam panggilannya. Jadi kebangkitan Kristus itu menyatakan bahwa setiap murid dan orang yang percaya kepada dia harus tetap hidup di dalam panggilannya. Karena itulah alasan kenapa Yesus harus bangkit, supaya setiap orang yang percaya kepadanya harus tetap hidup di dalam panggilannya, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan hidup dalam panggilannya. Yang pertama, saudara, mari kita lihat. Yang pertama yang dimaksud dengan hidup dalam panggilannya adalah dipanggil untuk diselamatkan. Ya, yang pertama kita dipanggil untuk diselamatkan. Saudara, kita telah mendengar khotbah Jumat Agung kemarin bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Amin. Sebab hutang dosa manusia kepada Allah tidak mungkin bisa dibayar. Ada satu jarak jurang antara manusia dan Allah. Manusia begitu tinggi dan suci. Maksud saya Allah begitu tinggi dan suci. Kebalik, saudara. Sedangkan manusia begitu rendah dan berdosa. Ada kisah seorang filsuf, saudara. Pada suatu hari dia mengajar di kelas. Dia berkata kepada murid-muridnya, kalian tahu kenapa manusia tidak bisa menggapai Allah? Mereka menjawab, karena Tuhan terlalu tinggi dan manusia terlalu rendah. Filsuf ini berkata salah. Yang benar adalah Tuhan terlalu rendah, manusia terlalu tinggi. Salah filsuf. Yang benar itu adalah Allah terlalu tinggi, manusia terlalu rendah. Tidak. Yang benar itu adalah Allah terlalu rendah, manusia terlalu tinggi. Kenapa? Karena kesombongan manusia ini menjadi Allah, menyebabkan manusia itu dijatuhkan ke tempat yang paling rendah dan dalam. Inilah hakikat dosa manusia. Manusia bisa mengalami keberdosaan. Manusia bisa jatuh ke dalam dosa karena manusia telah digoda oleh dosa kesombongan. Manusia ingin berusaha menjadi seperti Allah. Bukankah manusia itu menginginkan bahwa mereka ingin lebih tinggi daripada Allah? Lihat peristiwa Babel, saudara. Manusia ingin membangun menara yang bisa menggapai Allah.
tetapi justru Allah turun untuk melihat mereka. Betul? Ini adalah satu ironis yang luar biasa. Lihat saudara, kenapa manusia tidak bisa menggapai Allah? Karena manusia terlalu sombong. Nah saudara, karena itulah dia datang buat menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Melalui karya kematian dan kebangkitan. Kematian dan kebangkitan Yesus telah menjadi satu paket saudara, jaminan keselamatan kita. Sebab tidak ada kebangkitan tanpa kematian, betul? Tidak ada kematian tanpa kehidupan, dan tidak ada kehidupan tanpa kelahiran. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bisa mencapai kebangkitan itu hanyalah Yesus. Dia bukan saja bangkit, tetapi dia juga naik. Amin. Dia bukan saja naik, tetapi suatu hari nanti dia akan turun kembali untuk datang menjemput kita semua. Lihat saudara, fase kehidupan manusia hanya berhenti kepada satu titik, yaitu titik kematian. Kalau manusia sudah mencapai fase dan titik itu, maka lenyap sudah cerita kehidupan. Ya. Tetapi Yesus memberikan harapan yang baru buat kita orang yang percaya. Kita yang hidup di dalam Dia bukan saja mengalami kematian, tetapi kita juga mengalami kebangkitan. Amin. Ya. Jadi kematian dan kebangkitan itu adalah satu paket. Ya. Manusia hanya sampai kepada titik kematian sebagai akhir kehidupan, tetapi Kristus telah menjadi yang sulung atas kebangkitan. Paulus katakan apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Betul? Itu ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Yang saya suruh buka tadi, 1 Korintus 15. Ya, dan di dalam kitab Titus saudara, Paulus menyebutkan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri saudara. Itu luar biasa. Teolog Latin menyebut in lumine tuo fidemus lumen. Itu yang artinya justru di dalam terang Tuhan aku melihat terang. 1 Korintus 15 ayat 17. Mari kita lihat ayat itu. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 17. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Artinya saudara, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, kita semua masih ada di dalam keberdosaan. Betul? Dan kalau kita semua masih ada di dalam situasi, kondisi, dan status keberdosaan, maka saya dan saudara di tempat ini dan seluruh umat manusia mati, masuk neraka saudara. Enggak ada yang hidup. Itu yang dimaksud dengan Paulus. Sia-sialah kepercayaanmu. Iya. Buat apa? Udah mati. Tetapi karena Yesus itu bangkit, tidak ada satu kuasa maut pun yang bisa menghalangi kebangkitannya saudara. Bahkan dia berkuasa atas segala kunci maut dan merebut kunci maut itu. Maka Paulus katakan, hai sengat, di mana kekuatanmu? Hai sengat, di mana? Hai maut, di mana sengat? Betul saudara? Ya, jadi maut sudah tidak memiliki kekuatan lagi kepada setiap orang yang percaya, orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Makanya saudara, saya sering katakan Paskah itu adalah singkatan dari pastilah aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Paskah, pastilah aku selamat karena Allahku hidup. Saudara, mengapa Tuhan Yesus rela mati dan menderita untuk menebus dosa-dosa kita? Saya mau berikan sebuah ilustrasi saudara. Ada sebuah mobil Avanza penyok, baret dan rusak. Dilelang di sebuah tempat pelelangan, dilelang dengan harga 1 miliar. Orang-orang semua terkaget dan terkejut-kejut. Kenapa mobil Avanza ini harus dilelang dengan harga 1 miliar? Ternyata selidik punya selidik, mobil Avanza dilelang dengan 1 miliar karena mobil ini bekas dipakai oleh Presiden Amerika Serikat. Contohnya begini. Jadi bukan masalah Avanza yang rusak saudara, tetapi siapa yang ada di balik Avanza itu. Ternyata ini bekas dipakai oleh Presiden Amerika Serikat. Jangankan 1 miliar saudara, para kolektor berani membayar lebih. Betul? Saudara, manusia mengalami kerusakan. Betul? Manusia mengalami ketercemaran, manusia mengalami kejatuhan, tetapi manusia masih berharga di mata Tuhan. Kenapa saudara?
Karena saya dan saudara memiliki gambar, citra, dan rupa Allah. Betul? Bukan masalah manusianya rusak, tetapi ada siapa di balik manusia itu. Karena manusia itu ciptaan Allah. Manusia itu memiliki gambar dan teladan Allah. Karena itu dia rela turun untuk menyelamatkan saya dan saudara. Malaikat jatuh, dia tidak selamatkan, saudara. Malaikat jatuh, dia tidak datang untuk menyelamatkan. Tetapi manusia jatuh, dia datang mencarinya dan menyelamatkan. Kenapa? Karena saya dan saudara memiliki citra, gambar, dan teladan Allah. Karena itulah alasan kenapa dia datang turun ke dalam dunia ini, saudara. Untuk mengubah kodrat ilahi, untuk mengubah kodrat dosa, maksud saya, yang ada di dalam diri kita menjadi kodrat ilahi. Ingat, saudara, pada waktu manusia pertama ada di dalam dunia ini, mereka memiliki kodrat ilahi, yaitu yang ada di dalam diri Adam dan Hawa, betul? Tetapi karena dosa membuat manusia itu tercemar dan memiliki kodrat dosa, bukan lagi kodrat ilahi. Kodratnya berubah. Saya ambil contoh. Kalau saudara pernah melihat binatang yang namanya buaya. Buaya itu termasuk binatang buas atau binatang jinak, saudara? Buas. Buaya itu adalah binatang buas. Ya. Mau bagaimanapun dia tetap binatang buas. Pada waktu binatang buaya itu memakan korban, saudara, ya, memangsa korban, saya mau tanya, dia membunuh korban itu karena dia binatang buas, ya, dia binatang buas atau, ya, dia binatang buas atau dia itu binatang jinak, saudara? Ya, dia menjadi buas, maksud saya, dia menjadi buas itu karena statusnya dia binatang buas atau karena dia makan korban? Itu maksud saya. Karena dia buas. Pada waktu buaya makan sayur, apakah dia tidak menjadi binatang buas? Tetap binatang buas, betul? Pada waktu dia tidur, tidak memangsa korban, apakah dia menjadi binatang jinak? Tidak. Kenapa? Karena kodratnya, saudara. Karena kodratnya memang buaya adalah binatang buas. Manusia mencuri itu berdosa, betul? Manusia itu mencuri berdosa. Manusia mencuri berdosa karena dia memang manusia berdosa atau karena dia mencuri, dia menjadi berdosa. Nah, ini agak saya bolak-balik sedikit pikiran saudara ini. Supaya nggak kantor. Karena dia orang berdosa, bukan karena dia mencuri. Dia lantas memiliki status orang berdosa, bukan, saudara. Itu hanyalah konsekuensi dari kodrat keberdosaannya dia. Betul? Nah, tolong dipahami, saudara. Manusia bukan karena dia melakukan kebaikan lantas dia tidak menjadi orang berdosa, bukan. Ketika manusia tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan, maksud saya, bukan berarti itu menghilangkan status keberdosaannya dia. Bukan. Manusia lahir itu sudah menjadi orang berdosa. Nah, begini, saudara, saya akan perjelas. Kalau saudara mengalami gangguan kulit di sekitar wajah saudara, ya, ada bintik-bintik merah, alergi dan segala macam, saudara bisa tutupi itu, betul? Saudara pasang bedak 3 kilo, selesai, hilang itu, hilang bintik-bintik saudara. Tetapi bukan itu persoalannya, betul? Persoalannya saudara harus cek ke dokter kulit, ada masalah dengan darah saudara. Jadi yang perlu diselesaikan adalah darah saudara harus dibersihkan supaya wajah saudara menjadi bersih, betul? Saudara, saya mau beritahu, manusia tidak bisa menutupi status keberdosaannya dengan segala kebaikan yang dia perbuat. Karena itu bukanlah solusi, saudara. Solusinya adalah manusia harus diubahkan kodrat keberdosaannya menjadi kodrat ilahi. Itu yang benar. Yang benar itu adalah dalamnya mesti diubah, bukan luarnya, saudara. Saudara mau berbuat sebaik apapun di dalam dunia ini, mau beramal, memberi, beribadah, mau bagaimanapun hidup dalam pertapan, tetapi kalau kodrat berdosa saudara tidak diubah, saudara tetap statusnya adalah orang berdosa. Saya mau beritahu, Yesus datang 2000 tahun yang lalu, mati bagi setiap saya dan saudara, bukan mengajarkan moral-moral kebaikan, bukan itu intinya. Tetapi intinya dia datang adalah untuk mengubah kodrat saudara yang tadinya berdosa menjadi kodrat ilahi. Amin. Makanya tatkala saudara dibaptis,
Yesus perintahkan apa? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, betul? Tatkala saudara dibaptis, saya mau tanya, ada berapa nama disebut di situ? Coba. Ada berapa nama di situ disebut? 3 nama. Nama siapa? Nama kamu, nama Tuhan, dan nama yang baptis gitu. Nah. Pada waktu saudara dibaptis cuma disebut 2 nama, betul? Nama orang yang dibaptis dan nama di dalam siapa saudara dibaptis. Karena itulah saudara, tatkala kita dibaptis, mati bersama dengan Kristus, dan kita harus bangkit bersama dengan Kristus. Itu artinya saudara, kodrat dosa telah diubah menjadi kodrat ilahi. Karena Yesus ada di dalam diri saudara, mengubah kodrat itu, dan kita pun ada di dalam Dia. Amin. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, katanya, sehingga engkau berbuah banyak. Saudara, jadi kodrat kita yang harus diubah. Ya, tatkala saudara percaya kepada Yesus, saudara telah dibaptis, itu berarti kodrat keberdosaan saudara diubah menjadi kodrat yang ilahi. Amin. Ya, kematian Tuhan telah menjadi kematian dosa, dan kebangkitan Tuhan telah menciptakan kodrat yang baru dalam diri kita. Oleh sebab itulah saudara, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang memahami hal ini. Ya, nama Yesus itu adalah satu-satunya nama yang ajaib, yang bisa mengubahkan setiap kita. Amin. Saudara, saya mau beritahu, sebut sekarang ya di depan saya, sebut nama siapa yang ada di dalam dunia ini yang dipakai untuk menyembuhkan. Coba saudara cek. Nama siapa yang ada di bawah kolong langit ini yang bisa dipakai untuk menyelamatkan? Alkitab saya katakan di bawah kolong langit tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Amin. Dengan menggunakan nama, di dalam nama Yesus, orang yang buta bisa melihat. Di dalam nama Yesus, orang yang tuli bisa mendengar. Di dalam nama Yesus, orang yang bisu bisa berbicara. Di dalam nama Yesus, orang yang pincang menjadi bisa berjalan. Di dalam nama Yesus, semua setan-setan keluar. Betul? Coba saudara pakai. Di dalam nama Ardo, ngusir setan. Setan bilang apa? Kita orang punya bapak sudah datang ya. Usir setan di dalam nama Minarti, gitu ya. Tahu Minarti? Di dalam nama Minarti, aku usir setan-setan. Setan bilang apa? Kita orang punya mama sudah datang ya. Malah ada lu yang diledekin, saudara, betul? Tidak ada nama saudara di bawah kolong langit ini yang begitu ajaib selain nama Yesus. Amin. Dan dengan nama itu pula kita bisa mencapai surga yang kekal. Nah saudara, jadi apanya yang berubah saudara? Perbuatan baik kita harus diubah atau kodratnya? Kodrat saudara, betul? Kodratnya harus diubah. Roma 6:18 sampai dengan 19. Mari kita lihat ayat itu. Satu orang boleh bantu saya baca. Roma 6:18 sampai dengan 19. Roma 6 ayat 18-19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, mari kita lihat. Di situ kita bisa melihat ada 2 perhambaan. Yang pertama disebut sebagai hamba dosa, betul? Hamba kecemaran dan kedurhakaan, itu hamba dosa. Kita menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Nah, ini saudara. Ini di sini ada perbedaan dan ada persamaan. Ya. Persamaannya adalah sama-sama menjadi hamba. Perbedaannya apa? Nah, itu betul. Memang kalau Pak Pendeta yang jawab benar. Yang menjadi perbedaan adalah majikannya berbeda, tuannya berbeda. Kita ini sama-sama hamba saudara, baik kita menjadi hamba kebenaran atau hamba dosa.
status kita adalah tetap hamba. Yang berbeda adalah majikan kita berubah. Yang tadinya majikan kita adalah Lucifer, sekarang berubah menjadi Yesus Kristus. Amin. Yang tadinya kita adalah hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Ya, hamba, tahu hamba? Hamba itu begini saudara, kalau disebut sebagai hamba rokok. Ada nggak hamba rokok? Nggak ada. Hamba rokok itu artinya orang itu tidak bisa kalau tidak merokok, itu hamba rokok. Di dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya waktu luang dia pasti merokok, itu hamba rokok. Ada yang disebut sebagai hamba uang. Kita ini perlu uang saudara, tetapi kita tidak harus menjadi hamba uang, tahu? Amin. Tidak harus menjadi hamba uang. Artinya apa? Segala sesuatu kita halalkan segala cara untuk memperoleh uang, itu artinya hamba uang saudara. Nah, kematian dan kebangkitan Tuhan mengubah cara pandang kita saudara. Nah ini, berubah cara pandang kita dari sini ke sini. Begini saudara, coba saudara pilih. Saudara ini adalah orang berdosa yang kadang-kadang melakukan kebaikan, atau saudara adalah orang benar yang kadang-kadang bisa jatuh ke dalam dosa. Nah ini persepsi kita mesti berubah saudara. Pada waktu kita menjadi hamba dosa, ya, kita adalah orang berdosa yang kadang-kadang bisa melakukan kebaikan. Tetapi tatkala kita diubah menjadi hamba kebenaran, kita bukan lagi orang berdosa. Kita adalah orang benar yang memang kadang-kadang bisa jatuh ke dalam dosa. Nah ini mesti diubah saudara, paradigma kita. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita orang benar. Memang yang kadang-kadang bisa berdosa, tetapi kita bukan orang berdosa yang kadang-kadang melakukan kebaikan. Itu bukan kontrak ilahi. Amin. Ya. Jadi kita harus memilih yang mana? Kita harus memilih manusia baru, ya, yang kadang-kadang memang kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bukanlah manusia lama yang kadang-kadang bisa berbuat kebaikan. Bukan. Amin. Karena itulah kenapa Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita lihat saudara sekarang poin yang kedua. Yang pertama dipanggil untuk diselamatkan. Setelah saya dan saudara diselamatkan, kita akan dipanggil untuk melayani. Ya. Kita dipanggil untuk melayani. Saudara, kebangkitan Kristus telah membuat semua murid Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang aktif, bukan jadi orang-orang percaya yang pengangguran, saudara. Coba saudara lihat ayat 1 Korintus 5 ayat 10 itu. Tetapi karena kasih karunia Allah aku datang sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Daripada semua murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan itu telah bekerja keras, tetapi Paulus bekerja lebih keras. Jadi artinya tidak ada pengangguran, saudara. Ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, orang yang telah diselamatkan seharusnya mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang aktif. Amin. Amin. Yes. Bukan jadi pengangguran, saudara. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk jadi pengangguran. Amin. Lantas ada orang yang bilang sama saya, tapi kan itu bukan tugas saya kok. Itu kan tugas hamba Tuhan dan pendeta. Saya mah dipanggil untuk jadi pedagang. Emang Tuhan ada panggil saudara untuk jadi pedagang? Emang Tuhan ada panggil saudara untuk jadi jual laptop? Kan enggak, saudara. Betul. Kita semua dipanggil untuk melayani, amin. Apapun status saudara, kita dipanggil untuk melayani. Saudara, ada sebuah cerita anekdot, saudara ya. Ada beberapa orang mencapai pintu gerbang sorga. Nah ini. Terus datanglah di situ seseorang, wah yang badannya agak gemuk, saudara, mau masuk ke gerbang pintu sorga. Malaikat menahan. Siapa namamu? Coba saya lihat dulu buku catatan. Di buku kehidupan, namamu ada? Oh pasti ada dong, kata orang ini. Orang saya rajin, setiap gereja mau memerlukan apa, saya pasti keluarkan uang. Saya pasti keluarin uang, nama saya pasti ada di situ. Begitu malaikat lihat, wah nama lu gak ada katanya. Oh nggak mungkin lah. Setiap kali gereja perlu apa-apa saya keluarin uang loh. Tidak, kamu tidak ada. Cek, punya dicek, ternyata orang ini adalah bendahara gereja, saudara. Yang memang nggak pernah ngasih, cuma dari bendahara doang dan tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Menyingkir. Datang lagi satu orang. Ya. Kalau saya sudah pasti ada di situ, malaikat katanya.
Yang benar kata, iya coba cek. Kenapa? Saya datang paling awal, pulang paling akhir. Setiap ke gereja ada pertemuan, saya selalu begitu. Nggak mungkin saya tidak ada di situ. Cek, punya cek. Namanya tidak ada tercatat. Rupanya orang ini satpam gereja. Datang paling awal, pulang paling akhir. Tidak percaya Yesus, menyingkir. Yang terakhir pendeta datang. Woi, kalau saya udah jelas ada lah. Kalau saya khotbah tiap minggu, katanya kan. Coba cek. Wah, lebih parah lagi, nggak ada. Cek, punya cek, setiap lu khotbah jemaat tidur semua katanya. Udah, lu nggak ada. Coba. Kucuk-kucuk datang sopir Medan. Apa dengar ceritanya? Sopir Medan datang. Coba Pak, nama saya ragu, nama saya ada di situ apa enggak? Oh ada. Karena setiap kali kamu nyetir katanya semua penumpang berdoa. Kamu ada di situ. Berdoa sama Tuhan. Lu ngebut-ngebut terus. Masuk. Lain buat dia berdoa. Datang lagi ibu-ibu. Wah, kemungkinan saya nggak masuk katanya. Saya ini hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa ngapa-ngapain, melayani pun jarang katanya. Begitu cek, punya cek, malaikat bilang, wah ibu, hati ibu luar biasa kepada Tuhan. Ibu masuk ke gereja. Kenapa saudara? Saya beritahu, jangan remehkan siapa saudara. Amin. Jangan remehkan status saudara. Sekalipun saudara adalah ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang melayani Tuhan. Amin. Jadilah ibu rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Saudara pernah dengar doa dapur? Pernah? Seorang ibu rumah tangga saudara, tak kala dia menyalakan api kompor, dia mengingat dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah hatiku membara, terbakar seperti api kompor ini untuk mencintai Engkau. Luar biasa. Tak kala dia mengulek bumbu itu saudara sampai hancur, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan hancurkanlah hatiku seperti aku menghancurkan bumbu ini, supaya aku lembut di hadapan. Tak kala dia masak sop saudara, dia memasukkan garam. Dia katakan, Tuhan jadikanlah aku garam dunia, supaya dimanapun aku pergi, aku bisa menggarami sekelilingku. Luar biasa. Tatkala dia mencuci piring saudara, Tuhan bersihkanlah hidupku dari dosa-dosa yang ada. Dan terakhir, tatkala dia menyayangi anaknya, dia katakan apa? Tuhan, buatlah aku menyayangi Engkau sebagaimana aku menyayangi anakku. Amin. Saudara, itu adalah doa dapur. Jangan main-main saudara. Ingat saudara, mujizat pertama yang Yesus lakukan ada di mana? Halo? Di dapur. Di dapur. Saudara, kadang saya berpikir, kenapa Tuhan mengadakan mujizat pertama bukan di bait Allah atau di gereja? Kenapa dia melakukannya di rumah tangga, saudara? Karena itu adalah bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh konsentrasi dengan rumah tangga. Tuhan akan bekerja menyatakan kemuliaannya, keagungan dan mujizat serta keajaibannya kepada orang-orang yang mengasihi dia apapun dan bagaimanapun status saudara. Amin. Saudara, hari ini saya membuka satu rahasia penting. Kebangkitan Yesus yang pertama. Siapa yang menjadi saksi kebangkitan Yesus yang pertama? Coba. Siapa? Perempuan saudara. Yang bernama siapa? Maria Magdalena. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Saudara, jangan main-main. Seorang perempuan di dalam kalangan Yahudi itu dianggap sebagai kelas nomor 2 saudara. Kesaksiannya tidak dianggap. Ya, nama mereka kalau tercatat dalam Alkitab dan kitab suci Talmud orang Yahudi itu berarti luar biasa. Berarti orang ini sungguh-sungguh berpengaruh. Saudara, Maria Magdalena di dalam gereja Ritus Timur diberi gelar Apostola Apostolum. Saudara tahu artinya Apostola Apostolum? Itu artinya dia adalah kepala dari segala rasul. Jadi setiap hari Paskah saudara, ada tradisi bahwa gereja-gereja timur ini merayakan bukan saja Yesus yang sedang bangkit, tetapi mereka juga merayakan Maria Magdalena yang menjadi saksi kebangkitan Yesus yang pertama. Yesus memakai kaum yang lemah. Bukan Petrus yang melihat kebangkitan Yesus yang pertama. Bukan Yohanes yang melihat kebangkitan Yesus yang pertama. Bukan juga Yakobus, tetapi adalah Maria Magdalena yang melihat kebangkitan Tuhan, menjadi saksi yang pertama. Saudara, ini luar biasa. Jangan main-main dengan perempuan. Jangan main-main dengan siapa saudara. Saudara mungkin berpikir saya bukan apa-apa.
dan saya bukan siapa-siapa. Tetapi justru Tuhan memakai orang-orang yang lemah, memakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan hikmat daripada dunia ini. Itu yang Yesus kerjakan, saudara. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maria Magdalena mendapat posisi yang tinggi di dalam gereja. Ada suatu cerita, saudara. Makanya saudara tahu kalau setiap hari Paskah itu ada perayaan yang namanya telur, merebus telur, menggambar telur, betul? Itu sejarahnya dari mana? Punya usut, saudara. Menurut catatan daripada buku gereja kuno, ya, tradisi gereja, ya, yang disebut sebagai Didaskae Apostolorum itu, saudara. Ya, itu diceritakan bahwa Maria Magdalena tatkala dia mengalami penglihatan Yesus menampakkan diri kepada dia dalam kebangkitan pertama, itu terus membuat kehidupannya luar biasa, saudara. Dan Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang pintar bermain alat musik yang bernama kinor. Saudara cek aja di Google, kinor itu adalah alat musik yang dimainkan oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena sangat pintar memainkan musik ini, sampai suatu hari Kaisar Tiberius mengundang Maria Magdalena untuk datang bermain kinor. Nah, pada waktu dia menghadap kepada Kaisar, saudara, Maria Magdalena malah bersaksi. Bukan dia bermain musik, malah alih-alih dia bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Kaisar Tiberius menjadi bingung. Lu gua panggil ke sini bukan buat bersaksi tentang cerita dongeng, tetapi lu disuruh ke sini buat bermain musik. Lantas Maria Magdalena mengambil telur itu yang ada di keranjangnya dan memperlihatkan kepada Kaisar. Lihat Kaisar, kalau Kaisar tidak percaya, telurnya akan kupegang ini akan berubah merah, katanya, menandakan bahwa Yesus itu hidup. Dan ternyata benar, terjadi mujizat yang luar biasa. Akhirnya telur itu berubah menjadi merah. Ini adalah cerita asal muasalnya, saudara. Ya, makanya di dalam gereja Ritus Timur itu ada tradisi bagaimana tatkala hari Paskah mereka menggambar telur yang mewarnai telur, saudara. Nah, saudara, itu saya mau katakan, siapapun dirimu dapat menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Amin. Berilah kekuatan kepada yang lemah, bangkitkan teman yang jatuh, angkat mereka yang tidak berdaya, berikan harapan kepada yang berputus asa. Zaman sekarang mungkin saudara sulit untuk bertemu secara fisik, tetapi setidaknya saudara bisa telepon, melalui WA, bahkan melalui sosial media. Saudara bisa membuat status-status yang baik, bisa menulis kata-kata yang membangun, saudara. Amin. Sehingga setiap teman yang membaca status saudara bisa terbangun. Ya. Jangan isinya sosial media, isinya curhatan semua, saudara. Firman Tuhan katakan, ikut sedihlah melihat orang yang sedih. Amin. Tertawa bersama mereka yang berbahagia. Jangan saudara senang melihat orang yang susah, dan susah melihat orang yang senang. Nah, ini repot. Ya, kita harus menjadi saksi kebangkitan Tuhan, saudara. Ya, kita kan bukan orang Irian, betul? Kita orang Lampung, amin. Kita orang Lampung, bukan orang Irian, saudara. Saudara, ada sebuah cerita, saudara. Ada seseorang yang begitu iri. Ini cerita iri, ya. Ya, dia begitu iri, saudara. Dia tidak melihat orang senang. Ya, dia sangat susah hatinya melihat orang senang, dan dia senang melihat orang susah. Tatkala didatangi oleh seorang malaikat, malaikat ini berkata kepada dia, apa yang engkau minta akan kuberikan kepadamu, apa saja. Oh, betul malaikat, iya betul. Tetapi dengan satu syarat, musuhmu akan mendapatkan 2 kali lipat apa yang kamu peroleh. Wah, orang ini jadi susah hati, saudara. Wah, kalau gitu janganlah, kan saya mau saya aja yang dapat, musuh saya jangan dapat. Nggak bisa, kata malaikat. Sudah begitu keputusannya. Oke, kalau begitu saya minta malaikat membutakan mata saya satu. Bayangin orang yang model begitu. Orang ini sampai jangankan malaikat, sudah setan aja kan. Gila katanya dia orang. Lebih kejam dari gua. Saudara lihat kalau orang iri begitu. Ya. Kita lanjut yang ketiga. Dipanggil untuk diselamatkan, dipanggil untuk melayani, dan yang ketiga adalah dipanggil untuk setia. Nah, ini. Tuhan Yesus adalah contoh dan teladan agung dalam kesetiaan. Amin. Getsemani adalah saksi bisu kesetiaan Tuhan Yesus kepada manusia. Yesus setia melakukan tugas pelayanannya untuk menebus dosa kita sampai kepada darah titik penghabisan. Setialah dalam panggilan Tuhan untuk terus menjadi manusia yang hidup dalam kebenaran. Ingat, saudara, dalam hidup ini keputusan Tuhan itu mengandung 2 aspek. Tolong diingat, saudara.
Di dalam kehidupan ini, keputusan Tuhan itu mengandung dua aspek. Yang pertama itu disebut sebagai ketetapan. Ketetapan itu adalah kedaulatan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan menetapkan bahwa anaknya yang tunggal akan menjadi manusia dan menebus dosa manusia, itu sudah ketetapan. Manusia tidak bisa mengubah apapun. Betul? Itu ketetapan. Tetapi ada yang kedua, aspek yang kedua itu saya sebut sebagai aspek keinginan. Karena manusia bukan robot, saudara. Kalau semua ditetapkan oleh Tuhan, apa bedanya kita sama robot? Tinggal dipencet enter, saudara, kita akan bergerak dan berubah. Nah, yang kedua disebut sebagai keinginan. Kasih karunia Yesus Kristus mati untuk menebus dosa kita, itu adalah ketetapan. Tetapi untuk kita mempercayai Dia, itu adalah keinginan Allah. Bagaimana saya dan saudara menghidupi kasih karunia ini, saudara, sampai dengan selesai. Ya. Jadi kalau kesetiaan itu adalah keinginan Allah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Sambil contoh, Tuhan mau saudara memiliki umur yang panjang. Tuhan mau saudara memiliki umur sampai 75. Tetapi karena saudara bunuh diri di usia 50, saudara mati di usia 50. Betul. Keinginan Tuhan luar biasa. Kerinduan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Tetapi keinginan kita lah yang terkadang membatalkan keinginan Tuhan. Ya. Saudara mau dapat gini, Tuhan telah menyiapkan jodoh yang terbaik buat saudara. Ya, khusus yang belum dapat jodoh. Kalau sudah ya udah telat, bro. Ya. Udah itu nikmatin aja. Ya. Ya, Tuhan ingin menyiapkan jodoh yang terbaik buat saudara. Tetapi karena saudara tidak sabar, saudara dapat yang seadanya. Tahu yang seadanya? Itu kalau kata Kuafuk SNI itu. Standar lah. SNI ya. Saudara, para ahli pernah meneliti tentang respon otak manusia terhadap perasaan cinta yang bergejolak ini. Otak manusia itu luar biasa, saudara. Semenjak dari dia lahir, otak itu bekerja terus-menerus tanpa berhenti 24 jam. Sekalipun orang itu pingsan ataupun koma, otak tetap bekerja. Tetapi otak akan berhenti bekerja saat dia jatuh cinta. Berarti orang jatuh cinta gak punya otak, saudara. Udah gak bisa mikir lagi. Enggak pakai otak. Ya. Jadi Tuhan mau menyiapkan yang terbaik buat kita. Tetapi kadang-kadang keinginan dan ambisi kita menghalangi keinginan Tuhan. Tuhan mau pernikahan kita bahagia, amin? Iya, itu keinginan Tuhan, saudara. Makanya karena di sini adalah setia, saudara. Suami-suami harus belajar setia sama istri. Sekalipun istri yang ada di samping saudara sudah banyak dempulannya. Tahu dempulan? Itu tambal-tambal sana sini kanan kiri, saudara. Ya. Macam-macam dipakai, saudara. Bedak, krem malam, krem pagi, krem siang. Sebelum pakai krem berat badan 55, begitu pakai krem sama bedak berat jadi 67. Gila itu, 7 kilo apaan? Itu bedak apa semen? Ya, walaupun seperti itu maksud saya, tetaplah harus setia, saudara, amin. Setia dalam menghadapi setiap persoalan. Tuhan mau kita setia menghadapi setiap persoalan, amin. Sabar dan tekun menanti jawaban dan penyelamatan dari Tuhan. Kadang-kadang kita ini nggak sabar, saudara, dengan penyelesaian dan penyelamatan dari Tuhan. Ada sebuah cerita, saudara, seseorang pergi ke menyeberang dari Merak ke Bakau. Ya, karena orang ini begitu aktif sehingga orang ini jatuh di perairan Selat Sunda. Jatuh dan dia tidak bisa berenang. Wah, dia terus berkecimpung, saudara, ya. Begini bertahan supaya tidak tenggelam. Terus orang-orang pada berteriak, dan ternyata kebetulan di kapal itu ada satu orang perenang profesional. Ya. Dan semua orang meminta perenang ini, ayo cepat selamatkan, ayo cepat selamatkan, ayo cepat selamatkan. Tunggu, tenang. Semua orang pada bingung, kenapa orang ini tidak mau segera menyelamatkan orang yang jatuh itu? Tenang aja, saya akan menyelamatkan dia, tapi dengan cara saya. Akhirnya, saudara, tidak berapa lama kemudian dia menyelamatkan orang tersebut. Dan akhirnya dia bawa naik ke atas dan selamat. Orang-orang bertanya, kenapa
pada waktu dia jatuh kamu tidak langsung selamatkan? Kenapa kamu harus tunggu dia sampai lemas dulu baru kamu selamatkan? Perenang ini berkata, kalau saya selamatkan pada waktu dia jatuh, maka dia akan mengalami perlawanan. Dia melawan, pasti melawan. Dia bupet, ya kan? Dia tidak tenang dan akhirnya bisa membahayakan kedua-duanya. Tetapi saya biarkan dia lemas dulu. Dia biarkan kita semaput dulu. Udah mau pingsan baru diselamatkan. Nah itu saudara. Saya mau kasih tahu, kadang-kadang Tuhan begitu. Amin. Iya, saudara kadang-kadang begitu mau ditolong, saudara malah melawan. Makanya nunggu sampai saudara agak-agak semaput sedikit. Udah kelihatan gerbang sorga dan neraka gitu kan, baru selamat sama Tuhan. Amin. Nah, itu. Kadang-kadang cara Tuhan dan cara kita berbeda, saudara. Cara Tuhan, cara kita berbeda. Kita tidak tahu kapankah penyelamatan dan penyelesaian masalah keajaiban dan mujizat itu terjadi. Ya. Setia di dalam iman. Iman itu percaya seutuhnya. Amin. Saya ambil contoh, jika seorang suami mengajak seorang istri untuk jalan walaupun tidak tahu kemana tujuannya, saya mau tanya, istri-istri ikut nggak? Hah? Nggak ada istri-istri sini ya. Istri-istri ikut nggak? Kalau suami ajak, ayo mah kita pergi. Kenapa saudara diam? Ya karena gue gak pernah digituin sama suamiku. Pasti ikut saudara. Kenapa? Karena dia suami saya, betul? Percaya. Kan gak mungkin saudara dibawa ke bantaran sampah dibuang. Saudara disuntik mati dibuang sampah. Ya gak mungkin begitu, benar? Nah yang repot kalau ojol datang ajak saudara. Ayo bu ikut saya bu. Mau kemana bang? Ikut aja pokoknya. Nggak mau abang ikut, pokoknya seru. Saudara ikut lah, saudara genitan namanya. Kan beda saudara, bener diajak sama suami sama diajak ojek online. Tapi saya beritahu begini saudara ya. Kalau suami-suami yang ajak istri-istri itu bagus, berarti ada kejutan. Ada kejutan. Tetapi sebaliknya, kalau istri yang ajak suami, saya beritahu suami-suami di sini. Jangan sekali-kali saudara ikut. Serius. Ya sesama laki-laki harus saling support. Serius. Kalau istri ajak saudara, hati-hati. Karena urusannya pasti bayar aja. Urusannya bayar pokoknya. Pak tolong dong Pak itu. Dan nota sekian tolong dibayar. Ini repot saudara. Terkejut. Saudara yang terkejut. Nah paling enak kalau ajak istri itu CLBK. Tahu CLBK? Cuma lihat-lihat beli kagak, itu seru tuh. Ya. Makanya kalau istri bilang, papa kita mau CLBK, itu aman. Ya. Tapi kalau dia bilang ikut pak, itu repot saudara. Ya. Nah saudara kita harus setia saudara. Amin. Ya dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, maksud saya Tuhan mau bawa saudara kemanapun, saudara ikut. Saudara harus percaya kepada Dia. Amin. Yang mempercayakan hidup saya dan saudara kepadanya. Ya, ketika kita menerima Yesus kita telah merdeka dari perbudakan dosa, tetapi bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Indonesia merdeka 1745, tetapi bukan berarti setelah 17 Agustus 45 Indonesia terbebas dari semua masalah. Kan tidak begitu saudara. Kita masih menjalani kehidupan ini. Khotbah di Jumat Agung kita lihat poin yang terakhir itu yaitu perjalanan menuju tanah perjanjian. Artinya apa? Setelah perbudakan mereka masih memiliki perjalanan yang panjang menuju tanah perjanjian. Sama saudara, kita juga memiliki jalan yang panjang untuk menuju kepada surga yang kekal. Setialah dalam pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Amin. Alkitab katakan ora et labora. Ya, berdoa dan bekerja. Agustinus berkata apa? Berdoalah seolah-olah segala-galanya bergantung kepada Tuhan, tetapi bekerjalah seolah-olah segala-galanya bergantung kepada Anda. Amin. Jadi kita harus melakukan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam setiap pekerjaan kita. Lakukan itu dengan setia. Kita harus merencanakan segala sesuatu. Jangan semua kita mau ngalir, gak bisa bro. Ya. Kalau iya dari tinggi ke rendah ngalir. Coba dari rendah ke tinggi nggak bisa ngalir. Mesti pakai pompa itu. Betul? Kita harus merencanakan segala sesuatu. Tetapi jangan lupa, apa yang kita rencanakan kita harus bawa di dalam doa. Karena itu saudara, planning harus disertai dengan praying. Amin. Perencanaan harus dibawa, disertai dengan doa. Tuhan mau kita setia dalam kebenaran.
namun semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Ketetapan Tuhan telah dibuat, keinginan Tuhan telah dinyatakan, dan saatnya sekarang kita menjalaninya. Amin. Ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, di situ dikatakan teguh, tidak goyah. Teguh, tidak goyah, dan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara tahu yang namanya patung pancoran, atau patung pancoran? Siapa pernah lihat patung pancoran? Yang begitu. Itu kan teguh, saudara, betul? Itu teguh, itu betul-betul teguh. Teguh dan tidak goyah, tetapi dia tidak giat. Iya, betul? Dia nggak giat, saudara. Dia cuma teguh, tapi nggak giat. Ada orang Kristen, model Kristen pancoran itu, nah. Teguh, ikut Yesus selalu, ibadah nggak pernah ketinggalan, tapi nggak pernah ngapa-ngapain dia. Itu teguh, tapi tidak giat. Nah, yang kedua, giat tidak teguh. Saudara pernah ada orang mabok? Itu giat ya, tapi tidak teguh, betul? Begitu digoyang sedikit roboh dia, ke kiri, ke kanan, Ada orang Kristen model begini Kristen mabok. Ya, mau kemana pun dia diajak, oke, ya nggak apa-apa, oke, cincai lah, boleh lah, kanan boleh, kiri boleh, kanan boleh, belakang boleh, terserah mau dibawa kemana. Nah ini giat, tetapi tidak teguh. Yang Tuhan mau kita adalah teguh, tidak goyah, dan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita harus selalu teguh, kita harus selalu giat. Tidak boleh ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kita terus melihat dan memandang kepada Tuhan. Hingga berakhirnya saudara, kita menjadi orang percaya yang hidup berdasarkan kehendak roh, bukan kehendak diri kita sendiri. Rasul Paulus menulis ada tubuh yang bersifat duniawi atau jasmani, yang di dalam bahasa Yunani disebut soma pneumatikon. Ya, itu tubuh yang bersifat rohani dan surgawi. Tetapi ada pula tubuh yang bersifat jasmani, yang secara fisik itu yang disebut sebagai soma psikon. Saudara, kita yang tadi menjadi hamba dosa itu adalah soma psikon. Artinya hidup seturut dengan kehendak kita, seturut dengan kemauan kita, hidup seturut dengan ambisi kita, hidup dengan nafsu kita. Itu adalah soma psikon. Tetapi yang Paulus mau, saudara dan saya hidup sesuai dengan kemauan dan kehendak daripada Roh Kudus. Itulah soma pneumatikon. Sehingga tatkala saya dan saudara ada di hadapannya, kita telah hidup seturut dengan kehendak-Nya, menepati apa yang menjadi ketetapannya, dan kita berdiri teguh, tidak goyah, mencapai surga yang kekal. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Pemain musik maju terbang, kita angkat pujian yang tadi, dimuliakan, ditinggikan, saudara. Haleluya. Mari kita mau meninggikan Tuhan di hari kebangkitannya ini. Kita mau terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh mempermuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk kasih setia. Kami bersyukur untuk pengorbanan. Dimuliakan. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Angkat tangan tinggi-tinggi. Taruh tangan di dada. Katakan kepada dia, dimuliakan, ditinggikan, yang
Jadilah Raja, jadilah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah yang kami layani, Engkaulah yang kami sembah. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang menyembah kepada Tuhan kami, kepada Tuhan kami. Engkaulah kebenaran kami yang sudah membenarkan kami. Engkaulah yang sudah membebaskan kami. Kamilah hamba-hamba-Mu Tuhan. Amin. Pulanglah saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Manapun kau berada, apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Bapa menjadikanmu berhasil. Amin. Jangan menyimpang dari firman Tuhan yang sudah diberitakan, baik ke kanan atau mau ke kiri. Engkau akan beruntung dan berhasil. Engkau mengikuti kebenaran firman yang sudah disampaikan. Amin. Pulang membawa kasih Yesus Kristus yang besar, yang sudah dinyatakannya di atas kayu salib dengan secara sengaja. Dia berikan nyawanya kepada kita semua. Dia mengasihi saudara dan saya. Cukup untuk kasih karunia yang diberikannya untuk kita sampai kepada Tuhan datang kedua kali. Pulang membawa persekutuan yang intim, yang penuh dengan damai bersama dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita yang menuntun kita, menolong kita, menghibur kita dari mulai sekarang sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk kita masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan kita bersama-sama dengan gereja. Terima saudara berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Percaya menerima berkat Tuhan berkata